Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mustafa dari D3 Akuntansi di PKN STAN. Hari ini, saya akan melakukan interview mengenai penjualan obligasi yang diterbitkan secara premium. Nah, telah menemani saya Pak Puji Wibowo selaku dosen di PKN STAN yang mengampu mata kuliah Akuntansi Menengah 2 yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Pak, apa kabarnya? Selamat pagi Mas Mustafa. Mas Mustafa gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu langsung saja untuk pertanyaan pertama. Pak, kenapa sih bond bisa diterbitkan dengan harga premium? Ya, secara umum ya, penerbitan bond itu kan akan timbul diskon atau premium tergantung dari ada atau tidaknya perbedaan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh perusahaan yang kita sebut dengan coupon rate Mas ya, atau tingkat suku bunga yang berlaku di pasar yang kita sebut biasanya dengan market rate atau effective interest rate. Ya, jika ada perbedaan tarif itu pasti akan timbul diskon atau premium. Ya, menjawab pertanyaan Mas Mustafa tadi, kenapa bisa timbul premium? Berarti kalau premium itu harga bond kita tentu lebih mahal ya dibandingkan dengan nilai nominalnya. Ya, misalkan saya punya bond nilai nominalnya 1 miliar, dikatakan premium kalau saya jual misalkan 1,1 atau 1,2 miliar. Nah, kenapa bisa timbul nilai 1,1 atau 1,2 miliar? Itu mungkin pertanyaan Mas Mustafa ya Mas ya. Yaitu karena Ya. memang suku bunga yang di coupon rate obligasi yang kita terbitkan itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang ditawarkan oleh pasar. Ya, sehingga nanti secara hukum ekonomi gitu ya, kalau suku bunga kita yang kita tawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan pasar, tentu yang minta banyak ya Mas ya. Yang minta banyak tentu harganya Ya. sesuai dengan hukum ekonomi harganya akan naik. Harga kita akan lebih tinggi dari nilai nominal. Secara umum konsepnya seperti itu, Mas Mustafa. Oh, jadi begitu ya, Pak. Ya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih, Pak, cara menghitung bond dengan harga premium itu, Pak? Ya, itu pertanyaan bagus ya. Itu sudah lebih teknis lagi ya. Bagaimana menghitung bond dengan tarif yang premium tadi? Berarti kita harus tahu dulu ya berapa nilai market rate-nya dan berapa nilai coupon rate-nya ya. Ini kita kasih contoh mungkin yang apa namanya bunganya tahunan ya Mas ya, yang dibahas 1 tahun sekali ya. Nah, ketika efektif interest rate-nya taruhlah 10%, sementara coupon rate yang kita tawarkan adalah 12%, maka kita harus menghitung yang namanya present value ya. Nilai sekarang dari dua komponen ya. Satu komponen dari nilai utang obligasi yang akan jatuh tempo ya. Yang kedua adalah nilai sekarang dari pembayaran bunga secara tahunan. Ya, kita sebut dengan present value annuity ya. Nah, itu nanti kedua present value ini kita jumlahkan dengan menggunakan discount rate-nya adalah menggunakan effective interest rate yang tadi 10% tadi. Nanti kalau Mas Mustafa cari di tabel ya, ada tabel present value yang sekali bayar, ada tabel present value annuity. Itu dua ya. Untuk yang nilai nominal sebesar 1 miliar tadi, itu di present value kan pakai discount rate 10% yang sekali bayar ya. Tapi yang suku bunga yang dibayarkan tahunan, maka akan kita present value kan dengan discount rate 10%, tapi annuity. Itu tabelnya berbeda. Nanti juga faktornya berbeda. Nah, kedua angka itu setelah kita present value kan semua, maka akan kita jumlahkan, akan menghasilkan nilai atau harga jual obligasi dengan tarif premium tadi. Gitu Mas Mustafa ya. Oh, baik, Pak. Nah, selanjutnya, apa saja sih, Pak, dampak amortisasi pada obligasi yang diterbitkan secara premium, Pak? Nah, bagus pertanyaannya ya. Nah, karena premium itu menunjukkan bahwa nilai obligasi kita itu lebih tinggi dari nilai nominal, maka yang namanya amortisasi terus premium itu berarti premiumnya nanti akan dikurangi, diamortisasi tiap tahun, ya, sesuai dengan periode pembayaran bunga, ya. Kalau kita pembayaran bunganya setiap tahun sekali, maka amortisasinya juga dilakukan 1 tahun sekali. Nanti sebaliknya jika
periode pembayaran bunganya setahun 2 kali, maka amortisasi juga dilakukan setahun 2 kali. Ya. Nah, dalam kasus ini kita bikin contoh yang sederhana dulu. Kalau amortisasinya bersamaan dengan pembayaran bunga yang setahun sekali. Ya. Dampaknya apa? Maka dampaknya premium tadi lama-kelamaan akan berkurang kan? Karena premium akan berkurang berarti satu, bonds payable-nya lama-kelamaan akan mengecil. Yang tadinya di atas nilai nominal, dia lama-kelamaan mengecil sampai tanggal jatuh tempo dia nilainya akan sama persis dengan nilai nominal. Itu dampaknya ya. Nilai utangnya makin lama makin berkurang. Itu dampak pertama. Yang kedua, dari sisi interest expense-nya, Mas. Interest expense-nya itu pengakuan interest expense-nya makin lama makin berkurang. Kenapa? Interest expense-nya akan dikurangi dengan istilahnya pembayaran bunga coupon rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan efektif interest rate-nya, ya. Nah, karena coupon rate kita lebih tinggi daripada market interest rate, ya, maka uang yang kita bayarkan kepada investor, kepada pemegang surat obligasi sebenarnya nanti itu akan mengurangi ya istilahnya interest payable-nya ketika kita bayarkan itu ya, di dalamnya ada sudah pengurangan interest expense ya yang diakui sebagai amortisasi bonds payable tadi ya. Jadi kalau gambaran sederhananya nanti ada ya ketika kita mengakui ada interest payable, dan di dalam interest payable itu sebenarnya ada interest expense yang merupakan perhitungan dari effective interest rate ya. Kemudian ada selisihnya antara interest expense dan interest payable ya, yang merupakan amortisasi. Ya karena kan memang bunga yang kita bayarkan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang berlaku di pasar. Gitu Mas, cara sederhananya ya. Jadi dampaknya dua Baik, itu Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, yang terakhir, Pak, saya masih agak bingung. Bisa nggak, Pak, kasih sebuah ilustrasi, Pak, biar kami lebih paham aplikasi ini, Pak? Bentar ya, saya kasih singkat mengenai ini Mas ya, share screen dulu ya. Oke. Ya, Pak. Sudah terlihat belum Mas Mustafa? Sudah, Pak. Nah, ini contoh kalau kita menerbitkan obligasi dengan harga premium, ya. Nah, di sini misalkan kita punya obligasi dengan nilai nominal 100.000, Mas ya. 100.000 dolar. Kemudian ini jatuh temponya dalam waktu 5 tahun, gitu ya. 5 tahun. Maaf, ini jadi jangan berpindah ke slide dulu ya. Jatuh temponya 5 tahun. Nah, ini ya 100.000 ya 5 tahun ya. Nah, kupon rate kita 8% Mas ya. Market rate 7%, berarti kan terjadi premium ya. Nah, nanti di sini kita present value kan ya, present value yang pokoknya 100.000 dikalikan dengan faktornya 0,71. Ini dari mana? Pakai market rate yang 7% di tabel nanti dapat 0,71 dengan N-nya adalah 5. Kemudian present value bunganya ya. Bunganya 8.000 dari mana? Dari coupon rate-nya ya, 8% kali 100.000 sama dengan 8.000. Ini di tabel percent value annuity, angka diskon faktornya 4,1. Masing-masing dikalikan dengan pokok maupun dengan percent value dengan nilai bunganya, maka akan menghasilkan ini. Ya, di jumlah 104.100. Ini yang kita sebut dengan harga jual dari bonds atau nilai sekarang dari bonds ya. Dia di atas ya, di atas nilai nominal ya Mas ya, 100.000. Ini harga bondnya percent value-nya adalah 104.100.000 ya. Nah, ini kalau kita catat di sini ya, kalau langsung masuk ke pencatatan, maka kita mengakui cash debit kreditnya adalah bonds payable sebesar 104.100. Ini ya, Mas Mustafa ya. Nah, di sini nanti tantangan kita adalah harus bikin tabel amortisasi ya, di sini ya. Ini kebetulan di sini ada kolom cash paid, artinya ini perhitungan dari coupon rate kali nilai nominal ya. Nilainya akan sama terus 8.000 ya, 8% kali 100.000. Kemudian yang interest expense-nya ini akan berubah terus ya. Dia makin lama makin berkurang kan ya interest expense-nya karena nilai utangnya kan makin lama makin berkurang gitu ya. Ini dari mana? Dari 7% market interest rate-nya dikalikan carrying amount yaitu nilai bukunya ya. Carrying amount itu dari mana? Dari
nilai bonds payable awal dikurangi dengan amortisasi. Kita lihat tadi dampak amortisasi apa? Carrying amount atau nilai bukunya makin lama makin berkurang. Ya, makin lama makin berkurang. Interest expense-nya juga makin lama makin berkurang. Sementara ini selisihnya ini akan menjadi amortisasi tiap tahun. Ya. Makanya kita lihat di sini di 31 Desember kita mengakui utang bunga 8.000, tapi sebenarnya yang menjadi beban bunga nggak 8.000, cuman di bawahnya itu. Kenapa? Karena yang selisihnya ini 713 merupakan amortisasi utang atau amortisasi bonds payable ya. Jadi amortisasi bonds payable itu tidak diakui sebagai akun tersendiri, tapi dia hanya akan menambah atau mengurangi utang ya. Dalam hal kasus ini karena diterbitkan sebesar harga premium, maka dia akan mengurangi nilai utang. Supaya apa? Nanti di akhir tahun kelima atau di akhir tahun jatuh tempo, maka nilai utang atau carrying amount-nya akan sama persis dengan face value. Gitu ya, Mas Mustafa ya. Sederhana ya. Ada Baik, Pak. yang belum dipahami mungkin, Mas Mustafa? Mungkin sudah cukup, Pak. Cukup ya. Nah, jadi gimana Ya, Mas Pak. Mustafa, minat mau beli obligasi atau mau menerbitkan obligasi? Mungkin nanti, Pak. Ya, begitu saja interview pada hari ini. Terima kasih Pak Puji atas kesediaannya untuk Ya, sama-sama diinterview. Mas Mustafa. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.